Pariwisata bukan sebatas pantai yang membentang, tidak juga kolam renang yang ramai-ramai diciptakan. Indahnya pemandangan alam yang tersaji, mungkin sebuah anugerah yang patut disyukuri. Namun, semua yang ada itu bukan sebuah esensi pariwisata, karena sesungguhnya interaksi manusia itulah yang menjadi sumbu penerang sehingga langkah kaki para wisatawan begitu ringan berkunjung ke negeri ini. Kuliner khas lokal merupakan salah satu yang menarik perhatian wisatawan, apalagi kekayaan kuliner di tiap daerah berbeda dan sering menggemakan pujian dari para wisatawan. Bahkan, karena itu pula mereka tidak hanya ingin menikmati, melainkan juga ingin menjadi bagian yang andil untuk menciptakan sajian itu. Bagaimana ketika wisatawan turut serta membuat jajan bantal, atau membuat sate sekaligus menyajikannya? Barangkali ada yang mengatakan bahwa itu tidak mungkin. Namun, fenomena pariwisata akhir-akhir ini menunjukkan bahwa wisatawan pun ingin belajar mendapatkan pengetahuan tentang sesuatu yang dilihatnya. Banyak kegiatan pariwisata yang membuktikan bahwa tuan rumah bisa berpartisipasi membagi ilmu kepada wisatawan. Sehingga, host bisa berlaku seperti guru. Kini muncul istilah kreatif tourism yang menjadikan orang lokal bisa sebagai guru bagi tamunya yang berwisata. Ya, guru untuk segala hal, tidak sebatas memasak kuliner lokal, namun bisa juga dalam bidang kesenian seperti melukis, tari, dan gamelan. Fenomena itulah yang mulai menarik perhatian karena wisatawan ingin berinteraksi dengan masyarakat, mendapat pengetahuan sekaligus sebagai kesan terdalam telah berkunjung ke suatu daerah. Guru Besar Universitas Udayana, Profesor Dharma Putra, pada kuliah umum di hadapan Civitas Akademika Sekolah Tinggi Pariwisata Mataram, memaparkan kegiatan wisatawan diantaranya memanfaatkan dunia kuliner lokal untuk ikut serta sebagai subjek. Aktivitas lain pun bisa dijadikan kreatif tourism seperti seni pertunjukan dan kebiasaan lain yang tidak ada di lokasi asal wisatawan. Menurut Dharma Putra, dalam kreatif tourism berlangsung pemanfaatan lingkungan sekitar seperti alam dengan nilai-nilai estetik suatu daerah. Ia menyontohkan Sekehai Kecak di Bali, yang dipertontonkan dengan background Pura Uluwatu disertai sunset yang hadir secara alami. Saya kira ini prosesnya. Pertama, kesadaran penduduk lokal, yang kedua kerjasama kolaborasi dari pihak eksternal juga dan stakeholder yang lain. Kalau di Bali kita lihat juga kalau sekarang kreatif tourism muncul itu kan sudah mulai dari tahun 20-an, jadi bertahap. Dan Lombok beruntung karena sekarang ini kan tidak perlu waktu yang lebih panjang lagi. Begitu ada banyak investor ke sini, ada banyak orang luar yang tertarik pada Lombok, maka kita berharap interaksi antara warga Lombok yang memiliki kebudayaan lokal itu dengan penduduk luar, entah luar Lombok, entah luar negeri, untuk membangun kreatif tourism cepat menjadi kenyataan. Misalnya di dalam mengangkat kuliner lokal ya. Karena saya lihat menu-menu di restoran, menu-menu di hotel itu kebanyakan sama di hotel lain, di tempat lain. Kalau mereka bisa memasukkan menu lokal dan rasanya sudah diolah sedemikian rupa menjadi cocok dengan lidah selera wisatawan entah nasional atau internasional, itu kan berarti kreatif tourism terbentuk, terangkatnya kearifan lokal, masyarakat jadi bangga bisa menyumbangkan kearifan lokal kepada pariwisata, kemudian mereka juga mendapatkan keuntungan ekonomi, pihak pariwisata juga senang karena bisa membuat variasi terhadap paket wisata yang mereka ciptakan. Selain cooking class, itu juga ada kegiatan-kegiatan lain yang saya tidak tahu bagaimana potensi di Lombok, tapi saya yakin akan banyak surprise dari Lombok. Di Lombok Timur ada kan kopi Siong Kati namanya. Jadi wisatawan diajak untuk bikin kopi sama menyangrai, dan memang pendapatannya jauh lebih tinggi ketimbang hanya wisatawan datang kan. Cuma masalahnya di sini tidak merata di seluruh desa wisata. Nah sekarang masalahnya siapa sebetulnya yang harus menjadi penjaga gawang utama lah untuk
sosialisasi ini? Ya, dalam diskusi tadi kan ada banyak pertanyaan juga tentang SDM-nya. Kalau SDM-nya kurang, ada lembaga pendidikan yang mengembangkan. Dan kita berharap SDM yang tamatan lembaga pendidikan ini, yang mendapat kesempatan untuk magang-magang di perusahaan internasional itu, bisa mendapat inspirasi untuk membantu masyarakat desa untuk mengembangkan hal unik sebagai bentuk kreatif tourism di desa masing-masing. Ya, kalau tadi Rianto mengatakan tidak merata, itu kemungkinan bisa diterima karena semuanya tergantung dari potensinya. Kalau penghasil kopi, kita senang melihat paket wisatawan, mengajak wisatawan untuk memetik kopi, kemudian memasak kopi, dan seterusnya dan seterusnya. Tapi kalau di desa lain potensinya misalnya tomat atau cabai atau bawang, mungkin harus dibuat kreatif tourism yang lain. Atau anggur misalnya, kalau di Australia kan terkenal itu. Di mana ada perkebunan anggur, anggur adalah bahan dasar untuk membuat wine. Di situ orang berkunjung, melihat anggurnya, melihat bagaimana dikelola menjadi wine, dan membeli wine-nya. Itu bentuk-bentuk kreatif tourism yang memberikan nilai tambah pada potensi alam. Kalau mengambil contoh Bali ya, yang sudah lebih awal melakukan kreatif tourism ini, cikal bakal dia muncul itu sebetulnya diawali oleh tamu itu sendiri atau dari penduduk lokal? Kalau kita lihat misalnya yang monumental itu kan terciptanya Tarik Keca, hasil kolaborasi Walter Spies dan Wayan Limbah kan itu. Dan itu jelas sekali, itu kan jelas sekali co-creation, berdua yang menciptakan itu. Jadi ada kerjasama, ada kolaborasi. Jadi yang di stakeholder internal mungkin tidak bisa bekerja sendiri. Pada saat yang sama, stakeholder eksternal mungkin juga tidak bisa bekerja sendiri. Ketika mereka bekerja berdua, energi kreatifnya itu muncul dan itu terbukti. Di beberapa tempat mungkin kasusnya beda ya. Sepenuhnya inisiatif dari masyarakat itu bagus. Kalau ada dorongan motivasi dari luar juga why not. Tapi dipastikan saja nanti bahwa produknya adalah kreatif tourism yang bisa menjadi ikon di tempat itu. Karena potensi alam itu kan beda-beda. Jadi kita harap ikonnya itu tidak dipindah ke tempat lain, tetapi dikembangkan oleh warga lokalnya. Nah, apa sebenarnya kesiapan yang dibutuhkan oleh warga lokal? Kalau di Bali mungkin kepercayaan diri warga lokal untuk melatih kan, dalam misalnya tadi cooking class itu kan begitu enak aja dia ngobrol kan, tapi mungkin bagi masyarakat lokal Lombok berbeda gininya. Kira-kira modal apa yang diperlukan? Pertama kan kita tidak bisa generalisasi ya. Mungkin ada masyarakat yang belum siap sama sekali. Untuk itu kerjasama dengan universitas yang melaksanakan KKN, dan sekarang kan banyak KKN yang menuntut luaran yang konkret. Oleh karena itu kampus diberikan anggaran oleh pemerintah untuk melakukan kuliah kerja nyata yang betul-betul mampu menciptakan produk inovatif dan dibiayai oleh pemerintah. Jadi kalau ada masyarakat desa yang misalnya kurang memiliki SDM, kita berharap tenaga-tenaga kampus bisa mendorong mereka. Setelah itu tenaga kampus ini bisa membina di tempat lain, entah untuk membuat minuman, untuk jamu berbahan dasar lokal. Tapi kalau ada desa yang memang ada SDM desa yang belajar pariwisata, belajar ekonomi, belajar manajemen, tahu online segala macam, dan dia mau memenuhi panggilan desa tempat dia lahir untuk mengembangkan wisata kreatif, ya kita berikan kesempatan kepada penduduk lokal lebih banyak daripada orang luar. Jadi tergantung dari desanya masing-masing dan kesiapan SDM masing-masing. Jadi perlu di sini lebih langkah awal itu perlu dari lembaga pariwisata sekolah pariwisata ini untuk terjun juga dalam KKN secara khusus itu. Kalau kita bicara pariwisata itu biasanya bicara stakeholder ya. Stakeholder itu adalah para pengampu kepentingan yang menentukan dan mendapat impact, dampak positif dari kegiatan pariwisata. Yang biasanya disebut stakeholder itu kan pemerintah, kemudian masyarakat, kemudian akademisi, media juga, dan investor. Jadi ini yang harus saling isi mengisi dan tentu sesuai dengan kondisi ya. Bisa jadi peran travel sendiri gimana? Itu kan mereka yang punya peran kan? Ya. Apakah perlu di stakeholder Pentahelix itu travel itu termasuk grup pengusaha atau bisnis
bisnis institution. Jadi dia juga harus, karena dia butuh bisnis. Kalau tidak ada tempat untuk dikunjungi, turisnya mau diajak kemana, paket apa yang mau dijual. Jadi dia termasuk pengampu kepentingan yang bisa memberikan dampak kepada pengembangan pariwisata, dan dia bisa menerima dampak ekonomi dari pengembangan. Jadi mau tidak mau dia juga harus ikut. Jadi kalau dia diundang oleh kampus untuk diajak turun ke desa, orang Asita itu harus langsung menyingsingkan dengan baju, karena hasilnya akan mereka ikut nikmati. Jangan kampusnya sendiri mengunjungi orang desa, setelah sukses baru dia datang. Nah, di Lombok ini kan merupakan hal baru, walaupun secara praktek sudah berjalan juga kan, cuma tidak merata tadi. Apakah perlu semacam forum-forum pertemuan kan untuk menyepakati pentingnya kreatif tourism ini? Ya, forum-forum itu kan bisa bersifat dinamis ya. Jangan sampai banyak rapat tapi tidak ada kerja. Jangan sampai kerja terus nggak ada rapatnya, nggak ada arahnya, juga nggak benar ya. Jadi silakan, sebetulnya kita survei lapangan dulu, terus apa yang urgent, apa yang mendesak, apa yang cepat menghasilkan, apa yang short term, apa yang middle term, apa yang long term. Jadi tergantung sebetulnya kondisi masing-masing, kesediaan SDM dan potensi tiap-tiap desa. Pada akhirnya forum mungkin penting, tetapi jangan sampai baru tidak ada forum karena sulit dibentuk, lalu akhirnya diam tidak bergerak.